Kita akan baca satu ayat Daniel pasal 9 ayat yang ke-26 yang menjadi tema di seluruh Rock Ministries baik dalam dan luar negeri, yaitu The Innocence One, ya. Daniel 9 ayat 26. Dan saya ingin saudara jangan baca dalam hati. Thank you all musicians, singers. Terima kasih. Perkatakan saudaraku ya. Perkataan firman sebentar kita akan baca. Siap semuanya ya? Oke. 1, 2, 3. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal apa? Tidak ada salahnya apa-apa, innocent one. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi ada 5M kunci kebahagiaan. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, bahkan yang membagikan firman dalam hidupnya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa kalau saudara baca di seluruh pasal 9 dari kitab Daniel ini, Daniel hidup sekitar kurang lebih 600 tahun ya, sebelum zaman daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di kitab Daniel ini pasal 9 Anda akan melihat ada 4 jenis raja di situ. Raja yang pertama itu yang disebut dengan raja sorgawi. Katakan dengan saya yang di gereja, raja sorgawi. Dialah Bapa kita, Bapa sorgawi. Ya, yang menugaskan Gabriel, malaikatnya, memberitahukan kepada Daniel pada waktu itu. Kata Bapa dalam bahasa Ibrani adalah Abba. Kata Abba itu artinya source, sumber. Kabar baik buat saudara di masa pandemi seperti ini, Tuhan kita tetap jadi sumber bagi setiap kita. Katakan amin. Saya telah, walaupun pandemi corona ini, saya begitu sembuh sakit kena COVID-19 tepat 1 tahun yang lalu saudara. Saya dapat kemurahan Tuhan bisa terbang ke Amerika 2 kali, bahkan terbang ke beberapa kota ya, walaupun pandemi seperti ini. Dan saya banyak ketemu anak-anak Tuhan di berbagai kota. Saya menemukan bahwa di masa sulit seperti ini pandemi, Tuhan tetap memelihara mereka luar biasa. Ada yang kena PHK saudaraku ya. Lalu kemudian mereka minta hikmat Tuhan, dikasih ide. Masa saudaraku bikin pesanan online dari rumah. Dan diberkati, dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Kenapa saudaraku? Saya beritahu, lihat Raja Sorgawi, Sang Bapa itu. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Dia langsung berkata, sebab dia pernah ke gunung orang pintar, kecewa. Dia pergi ke gunung pejabat tinggi, dia kecewa. Dia pergi ke gunung orang kaya, dia kecewa, saudaraku. Ke gunung orang populer, terkenal, dia kecewa. Lalu Daud pemazmur berkata, ya, pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Bapa Sorgawi. Amin saudaraku. Seperti ada satu lagu lama Rio, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Terus kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Ya saudara, saya melihat 1 tahun ini bagaimana laporan keuangan rumah tangga kami. Ya, karena istri saya itu manajer keuangan yang keren saudara.
Ya, jadi kami selalu buat laporan keuangan. Saya melihat ternyata saudaraku terjadi penurunan penerimaan. Ya, terjadi penurunan penerimaan sepanjang pandemi yang kita alami. Tapi yang mengejutkan juga terjadi penurunan pengeluaran. Jadi saudara, it's okay. Ya, it's okay to not be okay, okay? Ya. Jadi Raja Sorgawi, Bapa kita, sumber dari segala sesuatu. Saudaraku, di saat-saat seperti ini tetap bergantung, berharap sama Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana pemeliharaannya yang akan diberikan kepada setiap kita. Raja yang kedua disebutkan di Alkitab itu, ya, itu ada raja yang kita peringati pada saat ini, ya, dalam Jumat Agung ini, Good Friday. Raja yang kedua adalah the Son, raja di atas segala raja, ialah Yesus Kristus yang dinubuatkan kitab Daniel ini. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana raja ini menanggung dosa dan kesalahan kita. Ada orang di luar sana berkata, mana buktinya Yesus mengaku sebagai Tuhan? Mereka memperdebatkan, katanya, tidak ada ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan kok. Itu pengakuannya orang-orang Kristen. Saya mau beritahu saudara, waktu Yesus Kristus dalam diadili oleh imam besar dan ahli Taurat orang Farisi. Imam besar bertanya si Kayafas itu, apa engkau anak Allah? Apa jawab Yesus saudara? Bukan boten. Bukan, dia jawab gini, I am who I am. I am that I am. Kata yang sama waktu Musa bertanya melihat semak belukar. Dan waktu itu, siapa engkau? I am that I am. I am who I am. Aku adalah. Saudaraku, penggunaan I am that I am itu hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang bilang mana ada ayat yang berkata Yesus itu Tuhan, itu ada saudaraku. Yesus adalah Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, kalau orang tanya kenapa, apa betul dia Tuhan? Dia menerima penyembahan kok. Di dalam, saudara perhatikan bagaimana Matius 28 ayat 16 dan seterusnya. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, Alkitab berkata mereka sujud menyembah. Tuhan tidak berkata begini, jangan menyembah, saya bukan Tuhan, saya nabi kok. Enggak, dia membiarkan mereka menyembah, karena memang dia adalah Tuhan. Dan dalam kitab Wahyu kalau saudara perhatikan, ketika Yohanes melihat pemandangan sorga itu, dia terkejut waktu dia lihat Yesus yang biasa dia ngalem sama dia. Kenapa saya katakan Yohanes suka ngalem? Kalau duduk suka merapat dengan Yesus, kalau duduk kepalanya ditaruh di bahunya Yesus atau di dadanya Yesus. Tapi waktu melihat Yesus sudah bangkit dari kematian, duduk di takhta, matanya menyala membara seperti nyala api, wajahnya bercahaya berkilau-kilauan. Lalu yang kemudian Yohanes justru jatuh tersungkur, sujud menyembah, saudaraku. Wow. Saya mau katakan kepada saudara, dan Yesus tidak menolak penyembahan. Kenapa? He is Lord. Dia Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan ketuhanan Yesus Kristus, saudaraku dikasih Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk disembah, diagungkan tinggi. Katakan amin. Dan raja ini pula datang saudaraku, memberikan apa saudaraku kepada kita? Kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Dalam PowerPoint yang saya siapkan saudaraku, kita akan baca di ayat yang selanjutnya bersama-sama, ya. Di rumah bisa baca juga kan ya, disajikan. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa saudaraku? Kasih karunia dan kebenaran. Keren. Kalau Bapa itu, Raja Sorgawi, Bapa tadi sumber itu, kasih kado kepada kita, yaitu kado Yesus Kristus. The best gift from the Father to us is Jesus Christ. Betul gak? Nah kalau Yesus itu seperti kado, saya ilustrasikan diberikan, maka waktu kalian buka kado tersebut, isi dalamnya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Keren bukan? Jangan pernah memisahkan kasih karunia dengan
kebenaran. Jangan membuat kasih karunia dan kebenaran bertabrakan. Next, dalam Mazmur 85 ayat yang ke-10. Next lagi Pak. Next lagi. Saya supaya cepat. Yaitu dikatakan bahwa kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kata kasih di situ gunakan bahasa Ibrani-nya hesed. Ya, bukan keset ya, hesed ya. Hesed di situ artinya compassion, belas kasihan, tapi juga kasih karunia. Jadi kasih karunia, grace and truth have met together, righteousness and peace have kissed. Saudara perhatikan, justru kasih karunia dan kebenaran ini saling ketemu terus-terusan dan saling bercium-ciuman. Suami istri, kalau Anda ciuman sendiri gimana sih? Ya aku jenenge ngambung bantal saudara. Itu bahasa Ibraninya sepo saudara ya. Sepo saudara. Enak saya kalau di Malang bisa ngomong Jawa terus saudara. Di Jakarta enggak ngerti mereka saudaraku ya. Ya sepo mosok goling diambungi dhewe ya gak iso ya. Jos sabar lho Jos. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya suami menciumi istri perlu ada dua pribadi saling bercium-ciuman. Kenapa? Telah menjadi satu daging. Loh, kasih karunia dan kebenaran itu bercium-ciuman. Jangan bisa-pisahkan. Sebab ada banyak pengajaran di Malang tidak ada ya. Itu di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Itu banyak sekali saudaraku. Sampai muncul istilah apa? Menekankan kasih karunia, hyper grace. Ada yang menekankan kebenaran, hyper truth jadinya. Apakah seperti itu Alkitab ajarkan? Next slide. Enggak saudaraku. Justru di dalam Yesus penuh dua-duanya. Ya. Dalam Mazmur 62 ayat 11 berkata, satu kali Allah berfirman. Sekali Allah berfirman, perhatikan ini. Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah saja asalnya. Jadi perhatikan saya tak maju sedikit ya. Sekali Tuhan berfirman, ada dua hal yang datang. Jadi sekali Tuhan menyatakan dirinya, ada dua hal. Kasih karunia dan kebenaran. Langsung. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Yesus datang, sang raja di atas segala raja itu. Kita peringati hari ini kematiannya di atas kayu salib. Karena apa? Dia mencurahkan kasih karunia. Kata kasih karunia, kata Yunani dipakai charis. Sebetulnya apa? God's ability to do the will of God. Sebuah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran. Dengar saudara, tanpa kasih karunia kita tidak mungkin melakukan kebenaran dengan baik. Katakan amin. Sebab itu kita butuh dua-duanya saudaraku. Ya, dan sifat kasih karunia grace kalau boleh saya akronimkan itu GRACE. G-nya adalah give. Katakan give. Pemberian. Cuma-cuma. Ya, tadi saya di hotel saya nonton Upin Ipin. Upin Ipin itu kalau ngomong gratis cuma-cuma orang Malaysia apa? Percuma. Beda sama kita artinya ya. Tuhan berikan kasih karunia itu, kemampuan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan firman itu sifatnya cuma-cuma, gratis, tis. R-nya redemption, ada penebusan. Oh, kita disucikan, dikuduskan. Ada level-level penyucian. Yang pertama namanya positional sanctification. Disucikan secara posisi. Kapan? Waktu bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Langsung kita pindah posisi. Ya, tapi jangan cuma terima keselamatan. Banyak orang gini, wes yang penting aku dibaptis, aku bertobat, aku selamat. Tunggu. Maka ada penyucian yang berikutnya namanya progressive sanctification. Penyucian yang terus menerus tiap hari. Makanya terima Yesus sebagai Tuhan cukup sekali seumur hidup. Tapi bertobat saudara harus mau setiap hari. Amin. Dikuduskan setiap hari, semakin disempurnakan. Baru terakhir nanti saudaraku ada kita mencapai level yang disebut perfected sanctification. Penyucian secara sempurna saudaraku. Pada waktu tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, the heavenly body. Keren saudaraku ya. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Di mana saudaraku? Masih di bumi nanti. Dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Dan sesudah itu baru nanti ada kiamat. Jadi kiamat masih lama ya. Sojok macam-macam lah saudara. Kiamat masih lama gitu ya.
Hadapi kenyataan, hadapi tantangan, hadapi kehidupan. Lalu kemudian hanya akses kemana Pak? Ketemu Tuhan, mengalami Tuhan. Kalau enggak ada kasih karunia, ini saya ngomong Malang kasar ya, patek kabeh gini saudaraku ya. Do you know matek kabeh? Karena kemuliaannya begitu dahsyat saudaraku. Yohanes saja sujud gemetar seperti mau mati rasanya waktu melihat Yesus duduk di takhta dalam kemuliaannya. Jangan main-main dengan kemuliaan Tuhan. Sebab Ibrani 12 ayat 29 berkata, Tuhan kita itu disebut consuming fire, api yang menghanguskan. So orang muda jangan main-main ya. Kadang-kadang kita ada anugerah kok, nanti jatuh dosa, minta ampun lagi kan ada anugerah, bikin dosa lagi. Jangan lupa loh, satu lain Tuhan berkata, dia api yang menghanguskan. Tidak bisa dibuat main-main saudaraku. Lalu menghasilkan apa? C-nya karakter. Karakter kita akan semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Ini saudaraku perilaku yang diberikan pada saat kita ditekan. Kalau orang punya karakter, ditekan pun saudaraku, yang keluar adalah kunci G. Bukan keluar kunci G-nya ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Wow. Kayak tadi pagi saudara sebelum berangkat, saudara kan sikat gigi, betul? Maka saudara mencet odol. Saudara gak iso keplek nong ini odol apa pasta gigimu lalu keluar odolnya, nggak bisa kan? Pencet. Orang percaya itu kalau berkarakter Kristus, kan ada anugerah, maka ditekan apapun yang keluar itu aslinya. Bersyukurlah kalau saudara yang keluar justru ucapan syukur kepada Tuhan. Waktu 21 Maret tahun lalu persis, dokter bilang waktu dilihat hasil CT scan paru-paru saya, setelah saya batuk selama beberapa hari, panas tinggi 39 derajat, buang-buang air, hilang rasa di lidah. Waktu foto CT scan, setelah 3 kali foto ronsen, tidak kelihatan, begitu CT scan kelihatan putih semua paru-paru saya. Dokter kaget, dokter langsung bilang ini positif corona. Padahal belum dites swab. Swab test pada waktu tahun lalu itu hasilnya keluar seminggu saudara. Kalau sekarang bisa the same day. Tapi zaman itu saudaraku, waduh saudaraku. Akhirnya dokter bilang ini positif corona. Waktu saya diputuskan positif corona, saya tidak bilang gini, loh Tuhan kenapa Tuhan? Aku pendeta loh Tuhan, aku hambamu melayani kok kena corona Tuhan. Saya tidak begitu saudaraku, apalagi pakai bahasa Inggris. Why? Nanti dijawab why not gitu ya. Apa yang saya lakukan saudaraku GCG? Yang saya lakukan begitu dibilang positif corona. Sambil saya berjalan saudaraku menuju ke kamar untuk opname, hati saya berkata begini, ku bersyukur Bapa. Nyanyi kabeh. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kok bisa Pak di tengah keadaan sakit seperti itu bersyukur? Karena kasih karunia menghasilkan karakter, dan hasil akhirnya adalah eternal life, hidup kekal diberikan kepada kita. Amin saudaraku. Wong Surabaya ngomong, wong Malang ngomong, urip ning donya mampir ngombe saudaraku ya. Jadi ojo ngombe terus-terusan iki mek ngombe saudaraku ya. Nanti ada kekekalan saudara. Maksudku ya ojo ngombe tok, mangan pisan ngono lho saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak selama-lamanya, tapi kita akan memberita bersama dengan Yesus. Nah, saya secara cepat akan tunjukkan next slide. Dan dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, dan aku pun sang raja kita ini berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, upon this rock, I will build my ecclesia. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, di sini kita lihat akunya Yesus mendirikan gerejanya, Yesus. Huruf besar semuanya. Tapi saudaraku, kalau orang tidak menyeimbangkan antara kasih karunia dan kebenaran, bahaya. Muncul ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim bawah. Apa itu? Ekstrim yang pertama kita lihat.
Saudaraku, ini ada 3 penyimpangan yang hari-hari ini sedang terjadi. Yang pertama, orang akan berkata, aku akan mendirikan jemaatku, huruf cilik kabeh, huruf kecil semua. Aku manusia. Mendirikan jemaatku, kunya manusia. Biasanya gereja seperti ini model apa? Gereja kompromi dengan dunia. Tidak berani khotbah tentang apa? Hidup kudus. Lalu mulai saudaraku hedonisme dibiarkan. Ya, dan ini terjadi sekarang banyak di negara-negara maju. Saya pergi ke Boston di Amerika. Di situ ada universitas terkenal namanya Harvard University. Saya jalan di sana karena kampus tersebut jadi tujuan wisata juga. Lalu saya di daerah sekitar Harvard University, saya ketemu ada sebuah gereja yang bagus sekali bangunannya. Waktu saya dekati, waduh keren gereja ini, bangunannya bagus sekali. Lalu kemudian yang membuat saya terkejut, di situ ada 2 bendera berkibar. Satu the flag of United States, bendera Amerika Serikat. Tapi bendera yang kedua pelangi, saudara. Artinya apa? Gereja itu menerima pemberkatan nikah sesama jenis. Saudaraku dikasih Tuhan, aku huruf kecil yang membangun gerejaku. Gereja tidak tegas kepada dosa. Saya berkata begini, bukan membenci mereka yang LGBTQ. Saya mengasihi Anda semuanya. Tetapi saya beritahu kepada saudara, Anda bukan produk gagal. Anda bukan produk gagal. Bahwa Tuhan bisa memulihkan Anda karena Tuhan cuma menciptakan 2 jenis kelamin. Adam and Eve and not Steve. Setelah aku dikasih Tuhan, kau bisa disembuhkan oleh pilu-pilu Yesus Kristus. Oke, tapi yang kedua penyelewengan adalah aku huruf besar sekarang akan mendirikan jemaatku, kunya huruf kecil. Jadi aku huruf besar yang mendirikan gerejaku, kunya huruf kecil. Ini hyper grace, saudara. Oh, semuanya anugerah, semua anugerah. Kan ada lagu lama itu kunci A. Semua karena anugerahnya, nyanyi dong, diberikan kepada kita semua. Anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Memang betul, semua karena anugerahnya. Tapi jangan semua melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan. There is God's part and also there is our part. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya saudaraku, bagian Tuhan melindungi, menyelamatkan, memberkati kita dan seterusnya. Tapi ada bagian upaya kita. Untuk apa? Beritakan Injil. Kalau cuma doa tok wis mari rek. Ya, kalau cuma doa saja seluruh dunia seharusnya sudah dimenangkan. Makanya Tuhan perintahkan pergi, jadikan semua bangsa muridku, memuridkan, memberitakan Injil. Itu bagian kita. Oleh sebab itu saudaraku, kalau orang menekankan ini hyper grace. Ya, anak-anak muda suka yang begini saudaraku. Saya pernah di Kota Malang ini ketika saya SMA dulu, masih di Dempo. Ya, kalau orang Jawa asli gak bisa ngomong Dempo, Ndempo. Dempo. Dempo ini saya dulu ikut persekutuan siswa. Ada guru Alkitab ngajar saudaraku, bukan dari sekolahnya ya, di luar. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Orang ngajar gini, ada anugerah buat kita. Jadi kalau kamu sudah terima kasih karunia, kalaupun kamu terlibat pornografi, terus kamu mati, kamu tetap masuk surga katanya. Waduh, saya bilang enak banget itu. Tahu apa yang terjadi? Habis itu saya yang terlibat pornografi. Gak tanggung-tanggung sak lemari videonya tak tonton. Mulai dari beta sampai VHS. Oh, karena saya berpikir apa? Kan ada kasih karunia. Nanti habis nonton, aduh gak enak yo, aduh dosa yo, aduh nang gereja isinya nangis-nangis ya, minta ampun dosa. Kenapa? Anugerah itu hyper grace. Saudara, hati-hati. Justru anugerah itu kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita bisa melakukan firman. Supaya bisa taat kepada kebenaran. Bukan anugerah itu dipermainkan supaya kita jatuh bangun aku dibuatnya. Berdosa kayak siklus Israel. Siklus Israel sudah tahu bagaimana? Gini. Diberkati Tuhan, oh haleluya. Lalu langkah kedua, lupa Tuhan. Jatuh dalam dosa. Lalu menyesal saudaraku, bertobat. Lalu apa lagi? Diberkati, dipulihkan oleh Tuhan.
Kalau sudah dipulihkan lagi, lupa Tuhan, jatuh dalam dosa. Habis itu apa? Menyesal, bertobat, lalu diberkati lagi. Lalu lupa Tuhan, jatuh dalam dosa, lalu menyesal, minta ampun, bertobat, diberkati lagi. Lalu jatuh dalam dosa, menyesal, mula saja. Muter seperti itu yang dilakukan. Saya perhatikan di Alkitab Perjanjian Lama, ratusan tahun Israel seperti itu. Dan di Perjanjian Baru ternyata banyak orang-orang yang menggunakan anugerah sehingga mula saja hidupnya, muter aja, ya bikin dosa lalu minta ampun dosa, bikin dosa gitu. Halo, jangan salah gunakan kasih karunia. Yang berikut yang ketiga penyelewengan adalah aku akan mendirikan jemaatku, akunya huruf kecil, tapi jemaatku, kunya itu huruf besar. Inilah yang disebut hypertruth, menekankan aturan, kebenaran yang ditekankan tanpa anugerah. Waduh, jadi peraturan gereja lebih ketat dari Alkitab. Ada banyak, saya punya pengalaman, saya diundang di Indonesia Timur, sebuah gereja salah satu terbesar di sebuah kota, KKR. Sudah mau naik mimbar karena saya naik, maksudnya panggungnya bukan mimbar ini ya, saya naik ya. Pemimpinnya mengasihi saya, memberi pesan, membisikkan, Pak Pendeta, nanti kalau khotbah Bapak harus lepas sepatu. Loh, pakai kaos kaki saja. Kenapa? Karena di situ ruangan Maha Kudus. Wow, kabeh ngomong, wah. Oh, saudaraku, itu kenyataan saya alami. Waktu puji-pujian tempo lambat menjelang firman, saya mikir, Tuhan, ini saya ikuti kehendak mereka atau saya mau ikuti kehendak Roh Kudus sesuai firman-Mu? Saya bilang kepala gereja kan Tuhan Yesus. Ya, mana ada ayatnya yang mendukung bahwa dalam Perjanjian Baru sekarang ada pembedaan ruangan kudus, ruangan Maha Kudus? Tidak ada kan? Saya naik ke mimbar pakai sepatu. Udah saya lihat wajah-wajah para pemimpin di depan, gak enak saudaraku ya, koyok apa jadi muka orang istilahnya muka pepaya gitu saudaraku ya. Tapi pepaya ya enak ya tiba ya. Sehat juga ya. Wajah apa ya? Pokoknya enggak enak gitu, cemberut. Saya khotbah. Dan waktu altar call KKR Roh Kudus melawat mereka, hati saya sukacita. Tapi saya juga ada rasa deg-degan turun dari mimbar. Saya mikir-mikir paling resikonya aku gak diundang maneh gitu aja. Betul saudaraku, selesai ibadah saya dipanggil gembala sidang. Pak Roni, kami kan sudah bilang dilarang lepas sepatu. Kenapa? Dilarang memakai sepatu. Saya bilang apa? Pendeta juga manusia. Ya, sudah oke. Saking semangatnya ini saudara ya. Dilarang memakai sepatu. Kenapa Anda tidak mendengarkan perkataan kami? Saya ngomong gini, maaf Pak. Bukankah dalam Perjanjian Baru di mana Yesus pada waktu mati di kayu salib, di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dan pada waktu itu tirai bait suci yang memisahkan bait ruang suci, ruang Maha Kudus terbelah jadi dua. Jadi sudah tidak ada lagi pemisahan antara ruangan suci, ruang Maha Kudus. Kita bisa directly ketemu Tuhan secara langsung. Dia bilang tidak, itu aturan kami di tempat ini. Saudara tahu apa? Jangan harap Anda khotbah di sini lagi. Saya digitukan saudaraku. Dan penganiayaan datang habis itu. Apa itu saudaraku? Saya tidak diajak makan saudaraku. Oh haleluya saudara. Untung saya ke Malang kemarin diajak makan beberapa saudara. Kita makan dengan Pak Sugiarto, Pak Andreas Ong, saudara David, Alex dan Johannes serta Luki. Makanlah kami tadi malam saudaraku. Haleluya. Saya sampai lupa diri tuh. Oh Tuhan ampuni. Ya saudara, tapi sesudah peristiwa itu, beberapa waktu kemudian saya dengar kabar hamba Tuhan tersebut meninggal dunia. Tapi bukan karena saya ya, jangan punya pikiran negatif. Ya. Dan suatu hari lagi di kesempatan yang berbeda, karena waktu itu saya duduk di salah satu pengurus BPH, saya harus memimpin sidang majelis daerah di daerah tersebut. Dan ternyata diadakan di gereja yang terbesar itu. Dan saya pun KKR lagi. Dan memakai sepatu lagi. Haleluya. Tapi saudara, ini salah satu contoh. Ada banyak orang bikin aturan-aturan dalam gereja lebih daripada firman. Orang Yahudi itu hukum Musa itu cuma 10 poin toh. Perintah Allah 10. Tapi kitab suci agama Yahudi, Talmud berapa poin?
613 poin. Saudara bisa lihat penambahan. Ya, itu apa? Hypertruth, legalism. Kaku, saudaraku. Wah, bahaya, saudaraku. Tapi yang benar adalah aku, kata Yesus, I will build my ecclesia. Aku yang mendirikan gerejaku, semua huruf besar. Karena Paulus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Apa gunanya menanam tidak ada pertumbuhan? Apa gunanya menyiram tidak terjadi pertumbuhan? Yang tepat itu penumbuhnya, pemilik dari segala ladang. Siapa dia? Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sebab itu kita semua di sini jemaat, ingat ya, don't try to bring the church to yourself. Jangan coba membawa jemaat kepada diri kita sendiri. Mari bawa jemaat kepada Kristus. Kepada pemimpin-pemimpin rock yang Tuhan izinkan saya membina mereka. Saya selalu tekankan, jangan mempertunangkan jemaat kepada dirimu, tapi pertunangkan jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab dia pemilik dari segala sesuatu. Oke, next lagi. Saya akan secara cepat karena waktu khotbah pakai masker menggos-menggos, saudara ya. Waduh, padahal saya ini sudah penyintas. Saya sembuh dari COVID yang level berat. Saya sudah vaksin 2 kali dan sudah lewat 2 minggu. Kongon gaya masker, saya tambah dulu. Menggos-menggos rek. Oke, haleluya. Saya usul Pak Sugiarto, lebih baik berikutnya kalau pengkhotbah daripada menggos gini oksigen kurang enggak baik juga ya. Saya dokter ozon saya bilang enggak baik. Kalau orang berkhotbah pakai ini sebetulnya enggak baik buat paru-paru, kesehatan paru-paru. Harus perintah. Saya usulkan sediakan aja tes antigen. Ya, kan murah sekarang antigen. Jadi dites dulu, ura-ura irungi cek. Ya harus ada latihan ya, lalu dites itu 15 menit keluar kok hasilnya. Baru kalau sudah, oh Bapak ternyata negatif, ya lepas gitu loh ya. Singernya KB ya dipakai antigen. Gitu. Loh ini terjadi, kami cabang di Rock Bogor pakai antigen. Ya, haleluya. Cuma enggak perlu antigen ya. Oke. Yang benar adalah I will build my church. Aku yang mendirikan gerejaku. Semua milik Yesus. Oke. Saya akan secara cepat menjelaskan ada 5 jenis anugerah yang Tuhan siapkan kepada kita karena Yesus itu. Ya, nanti saya juga akan jelaskan tentang the truth, kebenaran. Cepat kita baca ya. Pertama, catat baik-baik. Saving grace, anugerah keselamatan. Nah, Efesus 2:8 berkata, ayo kita baca di studio. Yang di gereja 1, 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi jadi saudaraku, ini saving grace. Selamat kita ditebus oleh Yesus Kristus dari segala dosa pelanggaran kita. Karena apa? Kasih karunia-Nya, perbuatan Tuhan semata-mata. Ya. Yakinkah saudara akan keselamatan saudara? Kalau ada yang masih ragu-ragu, wow, saudara harus dilayani secara khusus. Nanti biar para pemimpin yang mengadakan saudara, seharusnya kita gak boleh ragu-ragu. Saya percaya oleh pilu Yesus saya telah ditebus. Kalaupun saya mati saat ini, saya tahu saya akan bersama dengan Tuhan dan akan memerintah hidup kekal bersama Dia. Kedua, kasih karunia kedua, standing grace. Anugerah membuat kita teguh berdiri. Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, bahasa Inggrisnya saving grace. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi butuh anugerah yang kedua setelah diselamatkan apa? Teguh berdiri. Kenapa? Banyak godaan saudara. Banyak tantangan. Pendeta saja digoda apalagi pengusaha. Dan jangan berpikir Anda kuat loh. Tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara perhatikan, kita pasti butuh ini. Anugerah ini memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Satu kali saya ada 3 cewek cantik-cantik. Kalau urusan cantik percayalah Pak Sugiarto, Pak Andreas, mata saya masih oke. Walaupun saya pendeta, saya tidak perlu urapan khusus untuk membedakan yang cantik dengan tidak ya. Waktu saya check in di Cengkareng, Soekarno-Hatta, tiba-tiba ada 3 wanita menyapa saya. Shalom Pak Roni. 3 orang yang bening-bening mereka.
menyapa saya dan menanyakan saya mau pergi ke mana. Oh saya bilang saya mau ke suatu kota. Ini sebelum pandemi ya. Karena saya harus khawatir nanti antrian panjang, maka saya bilang sama 3 perempuan itu, sorry ya, saya check in dulu. Oh silakan Pak, sudah ya. Waktu saya check in, saya konsentrasi untuk check in kan. Setelah saya check in, selesai saya meninggalkan counter check in, saya jalan. 3 wanita tadi masih di situ nungguin. Loh, mereka juga pergi, kenapa nungguin? Lalu panggil saya, ya saya ke situ terus ngajak ngomong. Tahu yang satu perempuan bisi telinga saya mendekat sama saya, bilang gini. Pak Roni ganteng deh. Waduh langsung signal rohani dalam diri saya. Awas. Bening-bening lo Jos. Saudaraku. Sakjane yang tepat ngomong nang Jos ya iku ya. Ngaku serabi kok. Sakno Jos durung. Saudaraku dikasih Tuhan. Waktu saya tahu saudaraku, ini kok enggak ada yang enggak beres ini. Ngomongnya kok menggoda gitu ya. Lalu saudara, bukan ngomong terus BCI. Lalu saya mulai berkata begini, saya pura-pura lihat jam gini. Sorry ya, saya harus segera masuk di ruang tunggunya. Shalom, saya tinggal mereka saudaraku. Kalau ada godaan dengar saya memberitahu. Ojo meneng. Lari, tapi jangan lari di tempat. Flee. Lari. Flee. Itu yang Yusuf lakukan ketika Tante Potifar. Saya waktu nonton film yang tentang siapa jadi Potifar, tidak pernah, kan berbagai seri ya, berbagai tipe, banyak film tentang Yusuf. Tidak ada yang pemerannya itu ibu-ibu sing lowam wawake suraku terus maro ngono. Wis ngono. Ayo Sob. Kon gak gelem tambe aku Sob. Om gak ono Om, sepi omahe ayo. Ndak ada saudara. Semuanya wanita muda dan cantik-cantik, badannya seksi. Dan Yusuf umur 20-an. Anak umur 20-an itu masih gereng-gerengnya bagi laki-laki. Tapi waktu digoda bahkan sampai ditarik pakaiannya saudara. Yusuf mengambil pilihan. Flee, lari. Saudara, kita perlu anugerah seperti ini. Anak muda, ada tawaran di HP-mu. Situs porno hari-hari ini saudaraku. Hati-hati saudara. Tinggal dipencet, itu keputusan dirijimu. Keputusan jarimu untuk klik. Tapi kalau kamu hidup dalam anugerah yang seperti ini, standing grace, kamu akan berani untuk menolaknya dan tidak mengizinkan pornografi menguasai hidupmu. Apapun dosa yang lain saudaraku, standing grace membuat kita teguh berdiri hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, itulah yang disebut dengan serving grace. Anugerah untuk melayani. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaannya tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bahasa Inggrisnya bagus. Let us have grace by which we may serve God. Jadi serving grace, melayani. Kita bersyukur kita melayani, itu anugerah saudara. Dengar saudara di sini ya, kalau sudah diselamatkan, sudah terima anugerah untuk berdiri, ojo nganggur. Saya mau katakan kepada saudara di rumah, oke, saya setuju Anda jaga kesehatan. Tapi saya beritahu saudara, ini saya ngomong orang Jakarta ya, orang Malam saya tidak nyinggung. Kalau Jakarta saya ngomong gini, jemaat yang sudah lama kenaan di rumah itu loh, online terus. Saya bilang gini, sebab saya menjumpai mereka pergi ke restoran bisa makan 1 jam lebih. Mereka jalan-jalan di mall bisa 2 jam. Kenapa ke gereja tidak berani? Padahal gereja saudara seperti ini terbuka ruangannya, pakai masker. Halo, saya ngomong buat yang Jakarta, bukan di Malang. Jangan sampai saudara akhirnya jadi kemalasan. Lalu kita memanjakan tubuh kita, saudaraku, gak usah nang gereja. Saudaraku, Alkitab berkata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jelas loh, pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Mari saya katakan Pak Saudara, saya ngomong ini gak ngawur loh ya. Tentu protokol kesehatan, apalagi pakai daftar dulu di Google Chrome. Ya, sebelum Google Form, sebelum apa? Sebelum ibadah. Lalu protokol kesehatan dijaga. Ini saya bagus banget di Malang ini. Jaraknya, lalu diperiksa termogan, lalu kemudian kasih hand sanitizer, pengkhotbahnya suruh pakai masker, ruangannya terbuka. Saudaraku, ada beberapa pintu terbuka.
Jadi saya ngomong sama jemaat yang ada di rumah minggu depan, kalau Anda tahu bahwa Anda sudah jalan-jalan, kenapa enggak masuk gereja? Sepi. Malam kudus, sunyi senyap, kecuali Anda memang ada gejala-gejala seperti yang simptom yang dimaksudkan. Tapi kalau enggak, kenapa enggak sih saudara? Indahnya nyari lompat-lompat. Saya yakin saudara tadi puji-pujian cuma lunggu tok saudara. Do you know lunggu tok? Yang keempat, anugerah apa? Kasih karunia untuk memuji. Haleluya. Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur. Bahasa Inggrisnya singing with grace kepada Allah di dalam hatimu. Keren. Saudara, jangan bilang gini, Pak saya tidak bisa nyanyi. Siapa bilang? Memang yang jadi singer sama seperti tadi Yola, Jo, Dian, mereka memang harus ngerti nyanyi, ya. Tina biasanya yang di sini. Jangan karena gini, oh saya rindu melayani, jadikan saya pemimpin pujian Pak Gembala. Suaranya cewempreng saudara, ya fals kabeh. Itu jemaatnya rebah semua saudara ya. Rebah bukan karena urapan Roh Kudus, sakit telinga mereka ya. Tapi gini loh, walaupun kamu tidak bisa nyanyi secara vokal, tapi kamu bisa nyanyi dari hatimu. Suaramu boleh fals, tapi suara kita dirindukan Tuhan lebih daripada suara malaikat. Sebab Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib untuk malaikat. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus saudara. Yang jadi mempelai wanita nanti bagi gerejanya bukan malaikat tapi saudara dan saya. Jadi jangan alasan tidak bisa nyanyi, tidak bisa memuji. Amin. Kalau menyanyi itu biasa. Ayo naikkan level kepada memuji. Kalau sudah memuji naikkan level kepada menyembah. Ya, pasti bisa semuanya. Oke. Next, yang kelima. Nah ini dia, sufficient grace. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Loh ini dia. Paulus ini saudaraku, ada duri dalam daging. Menurut ahli teologi dari beberapa pakar, ada beberapa penafsiran. Paulus kena sakit. Ada 3 jenis sakit yang umum ditafsirkan. Pertama, ayan. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, kanker. Jadi padahal Paulus ini kalau doa orang, sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Dipakai Tuhan hebat, tapi Tuhan izinkan ada sakit penyakit yang bekerja dalam dirinya. Lalu dia berdoa, dia usir sampai 3 kali. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. So, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah cukuplah kasih karunia itu sufficient grace. Lalu Paulus berkata, aku terlebih suka tinggal dalam kelemahan, karena di saat aku lemah, di situ aku kuat. Saudara, ada banyak pergumulan apa yang saudara hadapi pada hari-hari ini? Kelemahan apa saudaraku? Sakit penyakit kah? Pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, atau pergumulan apapun yang tidak bisa saya ucapkan. Saya mau pesan sama saudara, anugerah Tuhan terlalu cukup bagi setiap kita. Sufficient grace. Sehingga memampukan saudara bisa melewati lembah-lembah kesulitan, lembah-lembah bayang maut sekalipun. Dan jangan pernah menyangkali Tuhan. Dia selalu menyertai kita, namanya Immanuel. God be with us, Tuhan beserta kita. God dwell in us, Tuhan tinggal dalam diri kita. And also God for us, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya tutup saudaraku, tapi sebelum saya tutup saya jelaskan, next slide. Kasih karunia, dengar orang muda khususnya ya. Akibat kasih karunia, tolong anak muda di sini yang belum menikah atau usia di bawah 30 tahun, tolong angkat tangan. Di bawah 30 tahun. Oh ada juga ya di bawah 30 tahun. Oke perhatikan ya. Baca yang di bawah 30 tahun, baca Titus 2 ayat 11 sampai 12 bersama saya. Oke 1, 2, 3. Saya juga di bawah 30 tahun ya. Maksudnya semangatnya haleluya. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia apa? Mendidik dan kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini. Perhatikan ya. Justru adik-adikku, anak-anakku, kasih karunia kamu diberi oleh Tuhan. Bukan supaya gampang jatuh buat dosa, minta ampun dosa lagi. Tapi oleh anugerah itu mendidik kita. Mendidik ngapain? Bisa meninggalkan segala kefasikan, segala dosa, segala keinginan duniawi. Karena anugerah kita bisa berkata say no. Itu apa? Sex before marriage. Say no kepada apa? Drug. Say no kepada apa? Sin. Kita bisa tegas, kenapa? Ada anugerah. Kamu tidak bisa kuat dengan dagingmu sendiri, anak muda. Justru itu ada anugerah diberikan, memampukan kita. Dan bahkan dikatakan di sini, hidup bijaksana. Dan di sini kata beribadah. Kata beribadah itu ada beberapa terjemahan. Salah satunya ini bersinggungan dengan kata Eusebeia. Kata Yunaninya, itu artinya apa? Godliness, kesalehan, keserupaan Kristus. Hei, kamu bisa jadi serupa seperti Yesus hanya karena ada anugerah. Makanya anugerah itu bukan untuk gampang bikin dosa. Oke? Nah, sekarang saya akan masuk ke yang terakhir sekarang. Tidak apa-apa ya Pak Sugiharto, karena saya jarang ke Malang, khotbahnya lebih dari 40 menit, tidak apa-apa ya. Oke. Ada dua jenis kebenaran. Tadi saya sudah bahas panjang lebar tentang grace, and now saya akan bicara tentang the truth itu sendiri. Yang pertama, itu adalah kebenaran secara posisi dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata Yunani dipakai kata kebenaran di sini, dikaiosune. Dikaiosune itu dua arti. Pertama, right position. Posisimu mesti benar sama Tuhan. Jangan melenceng. Find your north true north. Saudara temukan finding back. Saudara dalam kompas hidupmu. Kompas selalu menunjuk ke arah mana? Utara. Begitu tahu utara, tahu selatan, tahu barat, tahu timur. Anak muda semua kita di sini, ya kompas kita itu firman Tuhan. Jelas, sesuaikan hidupmu sesuai dengan firman, berpadan sesuai supaya kamu hidup dalam kompas kebenaran. Tapi kedua juga berbicara right relation, hubungan yang benar. Para suami istri di sini, para suami khususnya, kalau kita hubungannya beres sama Tuhan, menolong kita beres sama istri kita. Perhatikan itu ya. Jangan sampai suami-suami Anda itu sama Tuhan oke, tapi sama istri kasar. Ya, di Malang enggak ada. Ini di Kutub Utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Saya beritahu akibat kekasaranmu itu menghalangi semua doa-doamu. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, kalau kita kasar ya kepada wanita, maka doa kita akan terhalang. Doamu cuma sampai plafon. Oh Tuhan tolong, tuk, piok, jatuh lagi sudah. Maka sekarang yang suami istri, tolong suami istri, pegang tangan istri berkatakan, wah ini, ikhli bedih. Terus ngomong gini yang terakhir, selain I love you, ngomong gini, halo rek sewenenge jujur rek. Ngomong begini, sarang heo. Terus istrinya jawab gini, sekali aja buka, sebentar Pak ya, buka. So sweet, ha, gitu, digigit tangannya. Yang kedua kata kebenaran di sini adalah kebenaran dalam arti firman. Apa itu? Di sini pakai kata aletheia. Yang kita baca tadi Yohanes 1:14 itu aletheia. Aletheia itu salah satunya di ayat ini, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dengar, mau merdeka? Tahu firman dulu dong. Orang banyak malas baca Alkitab, tidak mau merenungkan. Begitu nonton drama Korea bisa berjam-jam. Tapi waktu baca Alkitab saudaraku, baru 2-3 kalimat ngantuk. Saudaraku baca, renungkan. Supaya apa saudaraku? Saudara mendownload segala kebenaran itu. Ketika saudara download mulai dari panca inderamu mata dan sebagainya. Masuk ke yang dari ke conscious mind, alam sadar. Lalu kamu baca, renungkan, ulangi, perkatakan. Maka terdownload lebih dalam ke subconscious mind, alam bawah sadar. Kalau firman sudah ada di alam bawah sadar,
Ketika saudara mengalami goncangan apapun, yang keluar perkataan firman. Waktu saya 21 Maret masuk rumah sakit. Besok paginya 22 Maret, saya terima WA. Teman-teman saya hamba-hamba Tuhannya kena COVID yang sama-sama pada meninggal dunia. Iblis datang ke pikiran saya berkata, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Karena saya kasus berat. Lalu saya tahu ini intimidasi, ini roh jahat. Maka semua firman yang pernah saya baca di waktu-waktu lalu itu yang sudah terdownload di subconscious mind saya, keluar saudaraku, menjawab semua tuduhan itu. Saya perkatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ucapkan 1 Korintus 10 ayat ke-13, pencobaan ini pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku. Tuhan menyediakan jalan keluar dan saya bisa melewati semuanya ini. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b, oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Saya perkatakan Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Aku tidak memberi kesempatan pikiran yang negatif, pikiran yang jelek-jelek. Maka terjadi apa saudaraku? Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya mau cerita terakhir. Saya disembuhkan itu didatangi malaikat. Ceritanya begini. Saya duduk-duduk begini karena saya sudah lelah, jenuh. Enggak boleh didatangi siapa-siapa. Dokter datang, suster datang pakai APD lengkap. Sudahlah. Itu enggak enak. Saya berdoa jangan ada satu pun kena COVID di sini ya. Saudaraku, apalagi yang berat, jangan sampai. Jaga baik-baik kesehatan saudara. Apa yang terjadi saudaraku? Saya duduk memandang kaca jendela dan saya lihat di luar sana, saya di lantai 5 rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Itu mall Kelapa Gading kelihatan, Pak. Saya ngomong gini, Tuhan, bosan di sini, Tuhan kepingin jalan-jalan ke sana, Tuhan. Tahu-tahu ada orang tepuk pundak saya 2 kali gini. Kerosok gini loh. Lah aku noleh lah ke belakang. Tidak ada orang. Saya belum ngeh. Saya lihat lagi ke jendela luar. Lihat lagi ke arah ruko-rukonya dan sebagainya. Tahu-tahu datang lagi saudara gini. Saya noleh. Tidak ada orang. Saya pikir ini adalah suster yang biasa membawa obat-obatan untuk oral diminum. Saya kalau sekali minum waktu COVID itu, sekali minum obat plus vitamin 11 butir. Sekali minum 11 butir. Waduh saudaraku, kurang ajar, COVID itu kurang ajar ya. Ojo sampai ngalamin. Dan saudara tahu, tiba-tiba, iya ya, kok nggak ada orang? Tapi kerosok. Apakah ada di Alkitab? Ada. Kisah Rasul 12. Petrus waktu beritakan Injil ditangkap, masuk penjara, dibelenggu. Tengah malam Alkitab bilang di Kisah Rasul 12, malaikat datang. Menepuk dia, bangun Petrus. Belenggunya terbuka, biung. Lalu pintu-pintu penjara yang dijaga 4 lapis penjagaan tentara Romawi terbuka, dia bisa lewat. Petrus pikir, mimpi aku, mimpi. Enggak, begitu sampai di luar dia bilang gini, loh aku enggak mimpi di kenyataan. Saya alami hal yang sama. Begitu saya disentuh malaikat, tiba-tiba panas saya yang demam bisa 39 derajat lebih itu turun saudaraku. Kemudian dokter datang. Jadwal dia visit, dia cek saya, dia seneng. Wah, ini syukur Pak Roni ini apa? Demamnya turun. Ini normal ini, dia bilang. Terus dia bilang gini, kalau 2 hari berturut-turut Pak Roni tidak demam lagi, Pak Roni boleh pulang. Tanpa di tes loh waktu itu. Karena masih awal-awal toh. Bapak boleh pulang. Betul saudaraku. Akhirnya saya pulang ke rumah. Jadi sekarang saya ngerti kunci G. Apa itu lagu ini nih? Saya ngerti. Dia jamah segenap hidupku. Saya ngerti nyanyi lagu itu sekarang. Kan aku ngalami. Sembuh. Lalu kemudian singkat cerita gini. 1 bulan kemudian karena saya dapat kabar dari Wuhan. Dibilang orang kena COVID itu, apalagi yang berat, paru-parunya cacat. Waduh. Saya putuskan ke dokter untuk CT scan, mau cek paru-paru saya cacat enggak. Hasil CT scan saya, singkat cerita saudaraku, sembuh pulih secara sempurna oleh bilu-bilu Yesus Kristus. Haleluya. Dan saya tutup, ini ajaib betul. Jadi saya tahu ini saya diizinkan Tuhan ditambah usia ini, ada maksud Tuhan. Seperti Pak Arifin juga, Pak Arifin itu komorbid saudara. Sudah pasang ring jantung 2,
gulanya bisa sampai 400. Lalu kemudian punya riwayat sesak nafas dan pernah kanker getah bening, limfoma. Itu sudah tidak ada harapan, umurnya sudah hampir 70 tahun lalu, sekarang 70. Tapi Tuhan sembuhkan. Dokter saturasi oksigen Pak Arifin sampai 77. Saya 84. Jadi saya sudah pakai ini juga oksigen yang model taruh kayak masker besar gini, lalu dikasih nebulizer, alat khusus yang memperbesar pembuluh nafas saya. Dan kemudian saudaraku Pak Arifin, dokter bilang Bapak harus masuk ICU. Pak Arifin jawab begini, ICU, U-nya ke atas dia bilang, ICU. Pada waktu itu tahu Pak Arifin nyanyi apa? You raise me up so I can stand on mountain. Dia nyanyi lagu itu. Pak Arifin bersaksi bilang kepada saya, Ron kamu tahu, saturasi oksigen saya itu tiba-tiba naik. Tik, tik, naik terus sampai ke 90-an. Dari 77. Yesus Kristus tetap hidup. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlangsung bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. 1 menit terakhir ya Pak Sugiharto. Waktu saya sudah dinyatakan boleh pulang, istri saya urus administrasi. Kena cas berapa saudaraku? Waktu duduk administrasi dia WA saya. Sayang, kena 156 juta. Wow, what? 100 duit KB kurek 156 juta. Saudara saya beritahu saudara. Saya bilang sama istri saya gini, waktu dia bilang, dia WA saya, sayang 156 juta. Saya di kamar ini, dia di administrasi. Saya bilang gini, Tuhan menyediakan. Saya belajar memperkatakan perkataan firman. Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Singkat cerita aja ya, mengingat waktu. Tiba-tiba sementara istri saya duduk ini loh. Perempuan kan suka ngecek saldo lewat HP-nya ya. Atau cuma istri saya ya suka ngecek saldo-saldo. Tinang guyu dusian podo ae. Dia cek, kaget Pak Sugiharto, Pak Andreas. Tiba-tiba itu ada transferan. Saat dia duduk nunggu bayar ini loh. Nah saya punya asuransi, tapi asuransi cuma mengcover hanya 60 juta sekian. Jadi masih kurang 94 juta. Waduh, tahu-tahu ada orang transfer dari Bali, dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Mataram, dari Jakarta, dari berbagai tempat orang transfer. Sudah tahu, waktu mestinya bayar itu, yang kekurangan kami 96 juta tertutup semuanya. Jadi waktu saya keluar dari rumah sakit itu betul-betul tertutupi semua biayanya. Saudara, saya cuma kasih tahu sama saudara, Tuhan kita hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Hari Minggu nanti ibadah saudara ya, rayakan kebangkitannya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Kaulah Tuhan. Bangkit berdiri. Kau Tuhan. Langsung perjamuan Pak ya. Oh haleluya. Sudah bangkit dari maut sebab kau Tuhan. Berkati roti anggur ini Tuhan. Benda mati, taruh tanganmu atasnya. Supaya kami mengalami persekutuan yang intim dengan tubuh darahmu. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah Tuhan. Bangkitkan yang lemah. Beri kami roh yang menyala-nyala. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Bahwa Yesuslah Kaulah Tuhan, Kaulah Kau Tuhan. Haleluya. Sudah bangkit dari maut. Dari maut sebab kau Tuhan. Sebab kau Tuhan. Setiap lutut bertelut. Haleluya.
setiap lutut setiap lidah mengaku, setiap lidah bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, dan aku tahu, Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Saya betul-betul bisa merasakan tepukan di pundak saya. Betul saudaraku, Dia jamah saya. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah punya anak emas. Kalau Dia mencintai saya, Dia juga cinta saudara. Ayo, sambil mengangkat roti ini, pergumulan apapun, beban apapun, bilang sama Tuhan, sama saya juga Tuhan, kuatkan saya Tuhan, pimpin saya Tuhan, anugerah-Mu memampukan saya menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu, anugerah-Mu memampukan saya menjadi pelaksana kebenaran-Mu. Jamah saya Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, Dia jamah. Oh, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, jemaat yang dicintai Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Darahnya dicurahkan menebus dosa pelanggaran kita, melindungi kita dari segala kuasa sakit penyakit, menyembuhkan dari sakit penyakit. Oh, darahnya berkuasa. Ayo kita angkat saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami jadi baru karena Engkau. Menjadi warga negara kerajaan Allah yang memerintah bersamamu. Malam hari itu pula Dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dan Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami. Kami tahu Tuhan Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu. Engkau memberkati Pak Roni Tuhan, mulai dari rumah tangga, keluarga, dan juga pelayanannya. Kami percaya beliau ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan setiap kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tetapi baiklah kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu mulia bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini juga. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, mari kita bersama katakan, amin.